Selamat sore, ibu-ibu, apa kabar? Macet tadi ke sini? Macet banget. Ya, capek bu? Enggak? Ngurusin anak capek enggak? Capek. Iya. Makanya milih sekolah, mengurus anak, itu tuh ibarat kalau misalnya kita lari, kan sekarang lagi model ya, lari ya. Itu tuh ibaratnya tuh kita lari maraton, bukan lari sprint. Kayak tadi Mbak Mirna bilang semuanya mau dilesin gitu ya. Semuanya mau diajarin ke anak-anak, itu tuh ibarat kayak kita lari sprint. Lari sprint cuma berapa meter bu? Kalau lomba lari sprint berapa? Hah? Nggak ada yang tahu. 100 meter. Kalau maraton berapa? 10, ya kan? 25, full maraton 42, ya. Kalau orang lari maraton gimana? Kadang pelan, kadang cepet, ya kan? Ya, ngedidik anak, memilih sekolah buat anak itu ibarat kayak kita tuh lari maraton sebenarnya. Jadi kita harus tahu kapan kita itu jalan cepet, kapan kita lari pelan, kapan kita agak istirahat, kapan mesti disiram air buat minum. Ya, supaya berjalan dengan lancar. Ada satu syarat kalau menurut saya kalau kita memilih sekolah. Jadi hari ini saya akan sharing sedikit tentang memilih sekolah berdasarkan psikologi plus berdasarkan pengalaman saya. Karena saya punya 2 orang putri, yang kecil itu kelas 7, yang besar udah kuliah foundation year. Jadi selama ini gitu ya pengalaman-pengalaman saya plus semuanya lah kita rangkum di sini. Ada satu hal yang saya tadi setuju banget dengan Mbak Mirna bahwa milih sekolah itu tuh syarat utamanya adalah bukan ambisinya orang tua. Karena anak kita itu adalah pribadi yang beda sama kita. Jadi dia itu bukan perpanjangan mimpinya kita ya Bu. Jadi kalau misalnya kita dulu pengen jadi dokter, enggak kesampean, bukan kewajibannya dia buat jadi dokter. Kalau misalnya kita enggak bisa main piano, bukan kewajiban anak kita juga buat jadi pianis. Ya. Jadi kita beneran harus tahu anak kita ini sebenarnya itu tuh cocoknya di yang kayak gimana sih sekolahnya. Kemarin saya baru ketemu seorang sahabat saya. Beliau itu waktu itu pernah konsultasi gitu ya tentang anaknya. Anaknya di sekolah bermasalah gini. Terus pas saya ngobrol-ngobrol sama dia, saya cuma bilang gini, kayaknya anak kamu sekolahnya mungkin gak cocok aja sama karakternya. Coba deh cari ada nggak pilihan sekolah lain. Terus kebetulan dia punya gitu kan. Terus saya bilang ya udah deh coba gitu. Nah kemarin saya ketemu sudah bilang ini bener loh, setelah saya pindahin sekolah dia ternyata lebih happy, terus lebih bisa berprestasi dengan baik. Jadi intinya memilih sekolah buat anak itu tuh sebenarnya Ibu adalah kecocokan antara karakter sekolahnya dan karakter si anak kita. Ya. Ini saya skip aja. Nah oke. Nah ada 2 faktor nih yang harus kita lihat, faktor luar, faktor dalam. Faktor luar ini penting juga ya. Apalagi kalau kita mau milih SD, yang pertama nih usia anak, ya kan? Tahapan perkembangan, letak sekolah, sekarang kan Jakarta macet ya. Ya, jadi kalau sekolahnya jauh kan kesian kan anaknya. Nah, kita lihat satu-satu deh supaya ini ya. Terus ada juga nih, nanti anaknya mau kuliah di mana? Anak saya tuh baru mau SD ya. Kok udah mau mikir ke kuliah? Harus. Karena banyak nih pengalaman nih. TK di bahasa Inggris. Masuk SD bahasa Indonesia. Keder loh anaknya. Sampai SD selesai di bahasa Inggris di internasional. Masuk SMP negeri. Nah gak punya temen. Kenapa? Karena gak bisa ngomong. Bisa sih ngomong bahasa Indonesia tapi kan gak bahasa gaulnya anak-anak SMP ya. Karena kan beda nih bahasanya. Kan jadi emang kita tuh juga mesti ngeliat nantinya tuh kita mau gimana sih. Ada nih tiba-tiba pakai sistem pelajarannya sekarang macam-macam ya. Kita mau nasional, mau masuk yang namanya macam-macam lah. Ada IB lah sekarang kan. Ada ada Cambridge lah, ada apalah gitu ya. Itu juga kita harus harus lihat. Karena jadi gini, SD bahasa Indonesia, SMP bahasa Indonesia, SMA masukin IB atau Cambridge. Nah, itu nggak kekejar biasanya.
Sama SD, SMP di bahasa Indonesia, SMA dikasih UN. Ya. Atau biasanya nih, kalau yang saya suka ketemu nih juga gini nih, ibunya di sekolahan ada pilihan, ada UN, ada Cambridge atau ada IB. Terus ibunya ngomong gini, semuain aja. Ya. Supaya anaknya sertifikatnya banyak. Nah Bu, nanti jelek semua nilainya. Karena ujian UN itu berat, ya kan? Ujian mau Cambridge mau IB itu juga berat juga gitu. Jadi kayaknya anaknya dapat kedobel-dobelan hal-hal yang dia harus belajar, terus akhirnya nggak kepake gitu lah. Nah, jadi kita juga harus ngelihat nih arahan kita mau sebenarnya mau kemana. Nah, kita lihat faktor luarnya dulu ya, Bu ya. Ada letak sekolah, berapa lama sih dari rumah? Gak usah yang jauh-jauh deh kalau nyari sekolah, kasihan anaknya. Ya, nanti sekolah gini, ada tuh yang dia masih tidur nih masih merem-merem gitu ya. Terus udah ditenteng gitu, dibopong tertidur di mobil masuk sekolah masih teler-teler gitu juga, kasihan. Nanti pulang sekolah udah jam 5, jam 6 sore, kan kasihan juga. Ya, umurnya, ini kan ada di umur. Umur tuh penting loh sebenarnya. Ya. Jam belajar, anak itu di sekolah belajarnya berapa lama? Terus abis itu mesti tambahan lagi enggak? Ya waktu itu saya pernah tuh kedapatan seorang klien ya, yang katanya sekolahnya bilang anaknya itu enggak fokus. Jadi ke saya karena takutnya kurang fokus jadi harus terapi atau apa gitu kan. Waktu saya tes enggak ada apa-apa kok anaknya ya gitu. Terus saya tanya aja nih sekolahnya kayak gimana. Berangkat dari rumah jam 5:30 karena jauh kan sekolahnya. Sekolah masuk 6:30 kan, ya masuk 6:30. Pulang jam 1 itu supir sama ibunya atau enggak sama mbaknya udah nungguin di mobil nyuapin. Abis itu dia harus bimbel. Bimbel 2 kali, jadi nyampe rumah kira-kira jam 7. Ngalah-ngalahin orang kerja. Nah nyampe di rumah jam 7 terus harus bikin PR loh. Terus saya nanya itu di bimbel ngapain ya? Bikin PR, belajar buat ujian, tidur jam 11. Bangun jam 5, setengah 5 kan karena dia harus mandi, harus makan. Saya tanya kenapa gak makan di jalan aja sih Bu? Gak bisa karena ibunya itu juga idealis lah gitu. Jadi ke sekolah harus udah beres, udah makan, harus udah ini, harus udah itu. Jadi saya bilang ini sama ibunya, Bu gini aja deh, Sabtu Minggu ngapain? Les. Sabtu kan masih sekolah ya, ada ekskul apa segala macam. Hari Minggu les piano. Kan karena harus bisa main piano ya Bu. Gitu kan? Nah, jadi saya bilang sama ibunya gini aja Bu, ibu ngikut aja dia seminggu. Terus di akhir minggu ibu lihat fokusnya ibu berapa lama. Ya, capek anaknya. Ya, dan sekarang tuh banyak banget loh Bu yang begitu. Bimbel ini, bimbel ono, les ini, les ana gitu ya. Jadi kayaknya jam pelajarannya dia panjang banget. Terus gak boleh olahraga, karena olahraga capek. Padahal anak tuh mestinya olahraga. Itu. Nah, sistem pendidikannya ini kita harus lihat juga kan, ya kayak tadi tuh. Dia maunya nanti kita maunya gimana sih? Aman kan UN ya? Ya kalau mau aman ya pasti UN lah. Anak kan wajib. Kan? Terus harapan kita. Nah, lanjut lagi. Ini kemana ini? Oke, faktor dalamnya kita lihat. Umurnya. Sekarang masuk SD umur berapa Bu? 7. Kenapa 7 Bu? Karena karena sebetulnya kalau anak itu masih kecil sampai umur 5 yang berkembang tuh baru otak kanannya. Otak kirinya yang dia untuk belajar baca, nulis, hitung itu baru berkembang di umur 6, umur 7. Makanya sekolahnya itu lebih baik memang umur 7. Nah, kalau misalnya anaknya nih, Bu, masuknya kecepatan ya. Kalau di luar negeri itu kan lebih ketat ya. Sekarang itu tuh banyak tuh teman-teman saya yang dari sekolah internasional anaknya kelas 1 biasanya waktu itu mereka masuk sebelum 6. Umur 5. Jadi 5 mau 6. Selesai itu umur 16, umur 17 sudah selesai SMA. Nggak bisa masuk kuliah Bu. Karena kalau di luar negeri itu strictly 18. Nggak 18 visa nggak keluar. Jadi pada nganggur setahun. Karena kuliah itu adalah pendidikan orang dewasa. Orang dewasa menurut PBB itu 18 tahun kan. Ya, jadi
mereka tuh strict gitu. Jadi anaknya nganggur-nganggur nih gitu kan. Kalau kuliah di Indonesia sih masih bisa. Jadi kalau aturannya 7 tahun, yang sebenarnya di mana-mana itu memang 7 tahun. Ya udah 7 tahun aja. Gak ada bedanya kok anak itu masuk umur 6, umur 5 sama umur 7 bener deh. Yang ada itu malah ya Bu, kalau anak-anak masih kecil begitu ya, umur tuh beda 2 bulan, 3 bulan aja tuh kelihatan banget loh. Ada satu orang temennya anak saya tuh yang dia lahirnya tuh bulan Januari atau Februari, jadi kan lama ya, mudaan gitu ya, udah lewat tahun. Itu sampai dia sekarang SMA nggak susah banget punya temen, karena kematangannya beda. Kematangan anak tuh 1-2 bulan waktu masih SD tuh beda, kasihan nantinya. Jadi biarin aja, intinya nggak usah buru-buru kan, nggak perlu juga kan buru-buru ya. Nah sekarang sekolahnya Bu mau kayak gimana? Ada satu yang harus, ini harus banget nih makanya saya tulis pakai huruf gede semua nih. Harus kita penuhi. Ada yang namanya tugas perkembangan Ibu-ibu. Tugas perkembangannya anak 0 sampai 5 tuh dia harus mandiri. Ya jadi ini anaknya masih pada kecil-kecil ya. Ya, mandi sendiri, makan sendiri. Kenapa? Karena makin banyak yang dia bisa lakukan sendiri, dia makin pede. Makin diladenin, makin anak itu enggak pede. Bikin anak pede bukan diikutin lomba-lomba Bu, tapi dibikin mandiri aja sebenarnya. Jadi dia merasa mampu. Nah, sementara kalau di SD, tugas perkembangan dia supaya dia pede adalah dia mesti punya prestasi. Supaya dia ngerasa mampu. Nah masalahnya kalau kita salah milih sekolah, misalnya nih ya, sekolahnya berat banget pelajarannya, sementara anak kita tuh jagonya olahraga. Akibatnya dia habis waktu untuk belajar, untuk les, ya kan, untuk bimbel, pelajaran matematika nih misalnya. Dia udah bimbel mati-matian, nilai dia tetap ada apa adanya, ya kan, olahraganya yang dia jago justru enggak tersalurkan. Akhirnya dia akan tumbuh jadi orang dewasa yang ngerasa bahwa saya ini bodoh. Saya ini enggak mampu. Kenapa? Saya udah belajar setengah mati kok, udah les, udah belajar, enggak bisa kan? Ya udah. Udah gedenya nanti gimana? Saya mendingan enggak nyoba ya. Nyoba kan capek kan? Hati-hati Bu, anak kita harus berprestasi. Tergantunglah dia mau pinter matematika, mau pinter bahasa, mau pinter olahraga, mau pinter nyanyi, mau pinter masak. Ini nih tugas berat kita sebagai orang tua ya. Sekolah itu juga tempat dia belajar bersosialisasi. Jadi kalau belajar mulu Bu, anaknya nanti gak sempat temenan ya. Padahal kan sekolah itu kan saya bilang sekolah kehidupan kan. Ya, sekolah itu adalah tempat dia belajar mengikuti aturan. Saya sedih loh Bu kalau misalnya ya di sekolahan itu ibunya datang marah-marah ke sekolah gitu ya. Anaknya gak boleh bawa tas. Ya, kenapa? Soalnya berat. Kasian. Kenapa kasihan anaknya? Karena nanti dia tumbuh jadi orang dewasa yang ngerasa bahwa aturan itu gak harus dia ikutin. Karena selama ini dia bisa semau-maunya, mamahnya, ibunya bisa ngebelain dia terus-terusan kan? Ya bisa ngikutin semua maunya dia. Kalau kita udah jadi orang dewasa Bu, siapa yang mau ngikutin maunya kita ya kan? Jangankanlah nunggu sampai orang dewasa, SMP aja nanti dia susah. Karena temennya gak ada yang mau ngikutin maunya dia. Maunya sendiri-sendiri gitu kan ya, harus beradaptasi. Mengembangkan emotional intelligence, mengenal olahraga dan seni, ini yang anak-anak harus belajar waktu dia di SD. Jadi ibu pilih-pilihlah sekolah yang secara balance, ada ini semua. Nah terus kita lihat juga nih, potensi IQ-nya, ada multiple intelligence-nya juga. Ada anak-anak yang memang bahasanya pinter, ada yang matematikanya pinter, ada yang bergeraknya pinter. Anak-anak tuh beda-beda. Beda pinternya kita bilang. Kembangin aja. Kalau misalnya di TK-nya ibu nih ada tes IQ biasanya ya, untuk masuk SD ikut deh. Jadi kita tahu anak kita itu pinternya di mana. Maksudnya gini, dan anak tuh ya Bu makin pinter, itu dia gak bakalan pinter di semua bidang loh. IQ ya, kalau dia udah IQ di atas 120, udah superior, itu nggak mungkin dia tuh bahasa pinter, matematika pinter, nggak mungkin. Pasti ada salah satu yang dia pinter, ada satu yang dia nggak gitu bisa. Jadi kita tahu, oh matematikanya pinter nih, dia mesti dapat 8 misalnya. Bahasanya dia nggak gitu pinter, oh ya udah deh yang penting kamu belajar, dapat 7,5 juga nggak masalah. Jadi tergantung anaknya kita.
Cara belajarnya dia, kita harus lihat juga. Ya, Bu, jadi kita juga harus benar mengenal anak. Hobinya, ya, mau aktif, mau gimana. Les itu mesti ada satu olahraga, satu seni ya Bu, itu aja. Olahraga yang grup kalau SD, supaya anaknya belajar untuk teamwork. Belajar lebih sportif. Seni itu bagus buat kanan kirinya. Ya. Nah, ini quote yang saya senang, sekolah itu adalah sebetulnya sebuah bangunan yang punya 4 tembok sama kayak ini ya. Tapi sebenarnya ada masa depan di dalamnya. Jadi masa depan anak kita itu mau jadi gimana, dia mau kepribadiannya jadi gimana, itu tergantung dari gimana kita mengenal anak kita supaya kita bisa memilihkan sekolah yang tepat buat dia. Bu, balik lagi bukan kita tapi dia, tapi anak kita. Kira-kira begitu. Buka aja Bukalapak.